yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai background rasional customized learning purpose model. Merupakan landasan dasar dalam merancang sebuah model yang diusulkan berdasarkan pada hipotesis bahwa penggunaan teknik kecerdasan buatan AI akan meningkatkan efektivitas platform e-learning di generasi berikutnya melalui personalisasi, profil pelajar, dan jaringan sosial dalam lingkungan pembelajaran pribadi. Dalam landasan dasar pembuatan model e-learning ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yakni incorporating a social aspect atau memasukkan aspek sosial. Salah satu tantangan utama dalam e-learning adalah masalah isolasi yang dialami oleh peserta didik. Dalam konteks ini, model ini mengusulkan pengenalan aspek sosial dalam lingkungan e-learning untuk menciptakan atmosfer komunal seperti di dalam kelas fisik. Hal ini dapat membantu peserta didik mengatasi perasaan isolasi dan merasa terhubung dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya ada penggunaan teknik media sosial dan crowdsourcing. Model ini menciptakan koneksi antara peserta didik dengan memanfaatkan teknik media sosial dan crowdsourcing. Melalui crowdsourcing, peserta didik dapat mengakses beragam sumber informasi heterogen dan sudut pandang alternatif yang diberikan oleh pengguna internet lainnya. Hal ini memperkaya jaringan pembelajaran peserta didik dan memberikan mereka akses ke pengetahuan yang lebih luas. Teori pembelajaran konektivisme digunakan sebagai dasar model ini. Teori ini menganggap peserta didik di online sebagai individu yang terhubung melalui jaringan pembelajaran mereka. Model ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung konsep konektivisme dengan kemungkinan peserta didik dapat berkolaborasi, berbagi, dan mencari informasi melalui jaringan pembelajaran mereka. Selanjutnya, atmosfer komunal kolaboratif. Model ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer komunal dan kolaboratif di lingkungan e-learning. Ini dilakukan melalui pengembangan jaringan pembelajaran pribadi yang mendukung kerjasama dan kolaborasi antar peserta didik. Dengan poin-poin sebelumnya, menunjukkan bahwa betapa pentingnya aspek sosial dalam meningkatkan efektivitas dan pengalaman pembelajaran dalam lingkungan e-learning. Dengan memanfaatkan aspek sosial, model ini bertujuan untuk mengatasi masalah isolasi, mengoptimalkan penggunaan crowdsourcing, dan mendukung konsep pembelajaran konektivisme. Selanjutnya, aspek yang kedua yakni augmenting learner motivation and determination, yang artinya meningkatkan motivasi dan determinasi peserta didik. Yang pertama, ada profil peserta didik. Profil peserta didik dalam pembelajaran ini sangat penting karena membantu dalam menyesuaikan konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari individu peserta didik, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Teori determinasi diri ini berhubungan dengan motivasi belajar ya. Teori ini menjelaskan berbagai motif dan tujuan yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Model ini mencoba mengatasi penurunan motivasi dengan memahami dan memenuhi kebutuhan dan minat dari peserta didik. Poin-poin sebelumnya menunjukkan bahwa bagaimana model pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan determinasi peserta didik melalui penggunaan profil peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, serta integrasi teori pembelajaran determinasi itu sendiri. Sampailah pada aspek yang terakhir, yang ketiga, yakni personalizing the learning environment atau lingkungan belajar. Personalizing the learning environment ini memiliki beberapa poin penting yang melandasi terbentuknya model e-learning ini. Yang pertama yakni personalisasi lingkungan pembelajaran. Mencakup personalisasi dalam lingkungan pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk merasa dihormati, didengarkan, dan terlibat dalam proses pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Kemudian pengaruh dengan komponen yang sebelumnya. Model ini menggabungkan komponen sebelumnya yakni PLN dan PLP untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan. PLN mengakses dan mengagregasi sumber daya pendidikan. Kemudian PLP menciptakan, mengelola lingkungan yang disesuaikan. Dan keduanya dapat dilakukan bersama-sama untuk meningkatkan efektivitas dari PLE. Teori pembelajaran adaptif. Model ini mengintegrasikan teori pembelajaran adaptif untuk mengoptimalkan pengembangan pembelajaran dengan mempertimbangkan profil peserta didik, tingkat motivasi, dan determinasi diri. Hal ini membantu dalam menjaga motivasi belajar peserta didik dan memungkinkan juga pembelajaran yang diatur oleh peserta didik itu sendiri. Poin-poin itu tadi dapat menjelaskan bagaimana model ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang sangat personal dan efisien, sehingga mengintegrasikan konsep personalisasi, teori pembelajaran adaptif, dan komponen-komponen sebelumnya. Aspek
sebelumnya itu tadi dapat membawa customized learning a purpose model untuk memenuhi tujuannya, yakni menciptakan ekosistem akademik yang efektif dalam mengatasi masalah pendidikan pembelajaran online. Pendekatan ini tampak valid karena menggabungkan pemecahan masalah e-learning yang dikenal dengan praktik yang sudah ada.